بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Halo anak-anak, kita telah melaksanakan Hari Raya Idul Kurban. Bahkan seluruh umat muslim di dunia telah melaksanakan Hari Raya Idul Kurban. Nah, pada hari raya itu ada dua peristiwa penting, yaitu yang pertama melaksanakan ibadah haji, yang kedua yaitu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Nah, pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban kita diingatkan pada peristiwa yang agung, yaitu mengenai perintah Allah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, atas ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu. Nah, seketika itu juga Allah menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Dari peristiwa itu, maka kita semua pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik dianjurkan atau diperintahkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
dari peristiwa ini kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu yang pertama, kita harus taat dan patuh terhadap perintah Allah. Yang kedua, yaitu kita harus mampu berkorban, baik dengan materi, tenaga, harta, ataupun nyawa sekalipun untuk kepentingan agama dan bangsa. Ya, nah untuk kalian semua, arti berkorban ini yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, ya, walaupun belajar dari rumah, tapi semangat kalian tidak boleh pantang menyerah, ya. Itu saja, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar manasik haji untuk anak. Ihram adalah niat mengerjakan haji dengan berpakaian serba putih. Ihram dimulai dari mikot yang telah ditentukan. Wukuf di Arafah yakni berkumpul di padang Arafah beberapa saat yang dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai menjelang fajar 10 Zulhijjah. Mabit di Musdalifah yakni sebelum matahari terbenam di Arafah, maka jamaah haji menuju Musdalifah untuk mencari kerikil untuk melempar jumroh esok hari sebanyak 50-70 butir kerikil. Melontar jumroh. Setibanya di Mina, jamaah haji melontar jumroh Aqobah dengan 7 butir batu kerikil. Tahalul awal yaitu mencukur rambut serta memotong hewan kurban. Mabit di Mina. Bermalam di Mina dilakukan selama 3 malam, yaitu malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tawaf ifadah. Setelah tiba di Mekah, jamaah haji melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga yakni tanggal 10 Zulhijjah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dari arah Hajar Aswad dan diakhiri di sana pula. Sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tawaf wada. Tawaf perpisahan yang dikerjakan ketika seseorang meninggalkan kota Mekah dengan cara niat untuk tawaf dimulai dari Hajar Aswad, berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali, berdoa di Multazam, sholat 2 rakaat di makam Ibrahim dan Hijir Ismail, disunahkan minum air Zam-Zam. Belajar manasik haji untuk anak. Allahu Akbar, Allahu
Perkenalkan, namaku Aisyah. Hari ini Aisyah mau bercerita tentang Hari Raya Idul Adha. Kata Pak Muiz, Hari Raya besar Islam itu ada dua, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Kemudian, kata Mama, Hari Raya Idul Adha itu jatuh pada hari ini, yaitu tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal 12 Zulhijjah. Teman-teman, hari ini Aisyah melihat sapi dan domba di mana-mana. Ternyata pada hari ini diperingati peristiwa kurban. Coba, apa teman-teman tahu apa itu kurban? Kurban itu berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat. Disebut juga dengan udhiyah atau dahiyah yang berarti hewan sembelihan. Kemudian, hukum berkurban adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang paling dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Teman-teman, hari ini Mama Aisyah akan bercerita tentang awal mula terjadinya peristiwa kurban. Teman-teman, dengarkan yuk. Pada suatu hari, dikisahkan Nabi Ibrahim alaihi salam yang memiliki istri Siti Hajar. Nabi Ibrahim sudah lama tidak dikaruniai keturunan yang sangat mereka dambakan. Hingga pada suatu hari, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh." Lalu Allah menjawab doa dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Akhirnya Siti Hajar pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Pada saat Ismail tumbuh besar, pada suatu malam, pada saat Nabi Ibrahim tidur, ia pun bermimpi. Dalam mimpinya, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pada keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui anaknya Ismail. Dan dengan berat hati, Nabi Ibrahim pun berkata kepada anaknya Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadaku. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya, lalu bersiap untuk melakukan penyembelihannya. Pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya untuk menyembelih Ismail, keajaiban besar pun terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. Kemudian Allah pun berkata, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kamu memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kamu tebus anakmu itu dengan seekor sembelihan yang besar." Nah, jadi begitu ya teman-teman, cerita tentang awal mula terjadinya kurban. Terima kasih Mama Aisyah ceritanya. Teman-teman, karena Mama Aisyah sudah cerita tentang kurban, hari ini Aisyah akan membuat cerita bergambar.
Teman-teman kelas 2 sampai dengan kelas 3 boleh membuat cerita bergambar seperti berikut ini ya. Nah, kita buat bersama-sama ya. Untuk teman-teman kelas 4 sampai kelas 6 boleh membuat video tentang peristiwa kurban di rumahnya ya. Aisyah cukupkan sampai di sini. Selamat Hari Raya Idul Adha semuanya. Aisyah minta maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.